Hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo dan Gibran. Silahkan simak baik-baik, inilah berita yang pertama. Selalu unggul di lembaga survei, Prabowo Gibran dinilai bukan dinasti politik. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming selalu unggul dan mendominasi hasil survei dari beberapa lembaga survei pada November tahun 2023 ini. Pasangan Prabowo Gibran pun dinilai bukan hadir untuk membangun dinasti politik. Hal ini disampaikan oleh pengamat politik Universitas Indonesia Mehdi Kosandi yang menyebutkan Gibran yang merupakan putra Presiden Jokowi maju sebagai pendamping Prabowo bukanlah dalam rangka membangun dinasti politik. Karena dinasti politik sendiri itu dapat diartikan sebagai upaya dalam memonopoli kekuasaan. Prabowo Gibran tak lakukan itu dan isu dinasti politik terhadap tingginya survei untuk Prabowo Gibran. Saya rasa tidak terlalu berpengaruh terhadap dukungan masyarakat, ujar Mehdi. Diketahui, berdasarkan hasil dari berbagai lembaga survei pada medio November tahun 2023, pasangan Prabowo Gibran menduduki posisi pertama dengan persentase sekitar 40%. Terakhir hasil survei spin pasangan nomor urut 2 ini, mendapatkan dukungan 43%. Sementara pada hasil survei lembaga survei nasional, pasangan Prabowo Gibran memperoleh suara 42,1%. Mehdi mengungkapkan para pemilih pasangan Prabowo Gibran, hampir sebagian besar merupakan pemilih loyal Prabowo pada 2 pemilu terakhir. Karena itu, kata dia, politik dinasti yang dikaitkan dengan Gibran sebagai pasangan Prabowo tidak terlalu berpengaruh. Hal ini pun sangat jelas terlihat dari berbagai hasil survei dari lembaga survei. Saya kira masyarakat yang mendukung memang tidak terpengaruh dengan dinasti politik, tandas Mehdi. Mehdi kembali menegaskan bahwa pasangan Prabowo Gibran bukanlah dinasti politik karena tidak ada upaya memonopoli kekuasaan. Apalagi, kata dia, dalam praktik pemilu 2024 saat ini bukan upaya untuk mempertahankan kekuasaan politik di tangan dinasti karena telah melalui proses demokrasi, sehingga lebih cocok disebut dengan political clan. Jadi tidak terlihat adanya monopoli kekuasaan tetapi lebih ke aspirasi keluarganya Jokowi untuk ikut pemilihan. Jadi, masyarakat tidak terpengaruh dengan isu dinasti politik, ungkap dia. Lebih lanjut, Mehdi mengatakan secara teoritis, karakteristik pemilih Prabowo Gibran cenderung dari perdesaan, dalam hal ini pemilih loyal Prabowo. Sementara, generasi milenial yang merupakan para pemilih Gibran. Selain itu, pasangan Prabowo Gibran juga sudah berjanji akan melanjutkan program pemerintah saat ini. Pemilih loyal dari pedesaan yang pemilu-pemilu sebelumnya mendukung Prabowo sebagian besar masih setia, ditambah pula pendukung baru yang setuju dengan kebijakan pemerintah, pungkas Mehdi. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Pilih kasih Demokrat, Prabowo digaungkan Gibran diabaikan. Ada beberapa organisasi yang mengalihkan dukungan dari paslon Prabowo Gibran ke Ganjar Mahfud di pemilu 2024. Mereka kecewa dengan Prabowo pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang memuluskan jalan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming, menjadi cawapresnya. Prabowo sangat tergantung pada dukungan penguasa, itu artinya Prabowo tidak memiliki kepercayaan diri, jelas Ketua Umum FKLPDK Sahat Saragih. Sahat mengaku, pihaknya sudah melakukan diskusi dengan 34 DPD Provinsi dan 412 DPC Kabupaten Kota. Hasilnya ada sejumlah alasan FKLPDK migrasi dukung Ganjar Mahfud, padahal medio September lalu sudah sempat deklarasi dukung Prabowo. Demokrat setengah hati dukung Gibran lebih lanjut, Ketua Umum FKLPDK juga menyebut Partai Demokrat tampaknya tidak serius dalam mendukung Prabowo Gibran di pemilu 2024. Berdasarkan pendapat pribadinya, Sahat menyebut Susilo Bambang Yudhoyono sebenarnya tidak setuju jika Gibran maju sebagai cawapres Prabowo. Hal ini, kata Sahat, tampak dari upaya promosi dukungan Demokrat di Pilpres 2024 melalui spanduk atau baliho yang lebih banyak menampilkan wajah Prabowo. Kalau saya melihat, dari spanduk ya, yang sekarang kita lihat berkeleweran di Republik Indonesia ini, spanduknya Partai Demokrat, itu tidak ada Gibran, itu artinya, SBY tetap memegang teguh kenegarawannya, demi rakyat berkeadilan dan berkemakmuran, itu artinya itu. Jadi arti spanduk enggak ada Gibran itu adalah berkeadilan dan berkemakmuran, kata Sahat di tempat yang sama. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengunggah video dukungan partainya kepada paslon Prabowo Gibran di akun X pribadinya. Namun,
Yang menarik adalah hanya wajah Prabowo yang terpampang di sana. Selain itu, dalam video itu tampak tulisan Demokrat bersama Prabowo. Kepada seluruh kader Demokrat, mari kita satukan energi dan kekuatan untuk Indonesia yang lebih maju. Tulis AHY dalam unggahan tersebut. Senada, dalam unggahan akun X Partai Demokrat terkini, tertulis pesan AHY kepada para kadernya untuk mendukung pemenangan Prabowo. Lagi-lagi tak tertulis nama Gibran di sana. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memberi pesan kepada seluruh kader Partai Demokrat, untuk menangkan Prabowo, menangkan Demokrat. Walhasil, kejanggalan ini mulai ditangkap warganet yang akhirnya mempertanyakan alasan Partai Demokrat yang seakan tak memedulikan keberadaan Gibran dalam dukungannya kepada Prabowo. Hal itu terlihat dari sejumlah komentar warganet di unggahan Wasekjen Partai Demokrat Osi Dermawan di akun X pribadinya. Lebih lanjut, jika menilik ke belakang, Demokrat telah memberikan respons positif terkait putusan MK yang memuluskan jalan Gibran menjadi cawapres. Kami menghormati putusan MK karena final dan mengikat, ujar jubir Demokrat Hersaki Mahendra. Bahkan, mereka mengakui bahwa putusan itu membuka peluang bagi anak muda untuk ikut berkontestasi di Pilpres mendatang. Inilah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Ex-relawan Prabowo Gibran deklarasi pindah dukungan ke Ganjar Mahfud. Sebanyak 1.000 ex-relawan pendukung Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mendeklarasikan pindah dukungan kepada pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Deklarasi yang dihelat oleh Forum Komunikasi Lintas Pendiri Deklarator Kader itu memastikan dukungan kepada paslon yang juga diusung oleh Partai Perindo tersebut lantaran menyesalkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang memuluskan keponakan ex-ketua MK Anwar Usman, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai Cawapres Prabowo. Ketua Umum FKLPDK, Sahat Saragih menyatakan dengan lantang deklarasi pindah dukungan tersebut di Auditorium 678 Hotel Jalan di Panjaitan, Cawang, Jakarta Timur. Sahat menjelaskan keputusan itu merupakan diskusi dan hasil renungan pengurus pusat, pengurus daerah di 34 provinsi dan 412 kabupaten kota dari FPLPDK. Penguasa bernafsu untuk mempertahankan kekuasaannya melalui anak sulungnya, itu artinya penguasa tidak berjiwa negarawan. Dampaknya kekuasaan digunakan untuk memporak-porandakan tatanan hukum Indonesia hanya untuk kepuasan nafsu politik. Itu artinya tidak ada lagi etika dan aturan hukum di Indonesia, ujar Sahat. Sahat menjelaskan jajarannya menyesalkan adanya putusan MK tersebut lantaran dampak dari permainan politik penguasa yang berani mengacak-acak hukum tata negara di Indonesia. Peristiwa di Mahkamah Konstitusi, kami lihat sebagai putusan yang terintimidasi.